Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Wah, sialan, kalah mulu, ucap Danu yang kesal karena kalah judi. Malam itu, di tengah kebun jauh dari pemukiman, ada sebuah gubuk kayu yang biasa digunakan Danu dan kawan-kawannya untuk bermain judi. Dengan berbekal kopi masing-masing yang berwadah gelas plastik, mereka fokus memegang kartu di tangannya masing-masing. Sementara Danu yang sudah kalah jeru waktu itu, akhirnya dia pun cabut dari situ sambil mengumpati dirinya sendiri yang gak pernah hoki banget. Ya begitulah kebiasaan buruk si Danu yang selalu menggunakan uang hasil kerjanya untuk judi-judian, tapi nyatanya tidak pernah untung. Setibanya di rumah, kala itu sudah pukul 10 malam, Danu langsung kena omel oleh si Linda, yakni istrinya. Memang waktu itu, Danu membuka pintu rumahnya kenceng banget, sampai terdengar suara gebrakan, sementara istrinya waktu itu sedang nonton TV. "Kamu itu kalau masuk rumah mau ketuk pintu dulu, Pak. Dari mana saja kamu? Jangan bilang kamu judi lagi ya, dan pasti kalah lagi ya," ucap Bu Linda. Namun Danu yang ditanya dia tidak menjawab, dia hanya diam saja. Linda kemudian meminta hasil jualannya hari ini. "Mana tahu hasil jualan hari ini?" Segera Pak Danu pun merogoh sakunya dan memberikan uang hasil jualannya yang tersisa separuh kepada Bu Linda. Bu Linda tak pernah bosan-bosan memarahi si Danu yang gak pernah kapok itu. Padahal uang itu lebih baik digunakan untuk kebutuhan, bukannya buat judi yang gak jelas hasilnya. Danu pun yang bosan mendengar ocehan Bu Linda, karena memang dirinya itu batu sekali kalau dinasehatin. Dia pun memilih untuk beranjak meninggalkan istrinya dan langsung menuju ke kamar untuk tidur. Sementara itu, Inara anak satu-satunya mereka, kala itu seolah masa bodoh dengan pertengkaran kedua orang tuanya yang sudah menjadi makanan sehari-hari. Dia malah sibuk nonton TV sendirian. Linda yang pusing mikirin kebutuhan yang selalu pas-pasan, kini malah dibikin tambah mikir gimana caranya biar Danu ini bisa tobat dari main judinya. Kemudian setelahnya dia pun lanjut nonton TV bersama dengan anaknya, dan dia sempat menasehati anaknya itu untuk agar tidak seperti ayahnya yang batu kalau dinasehatin. Esok paginya, Linda pun kemudian membangunkan si Danu untuk bersiap-siap dagang cari rezeki. Danu pun akhirnya terbangun meski masih malas. Setelahnya dia pun langsung beranjak mandi. Sementara Inara, dia sudah siap dengan seragam sekolahnya. Dia ini masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Bu Linda dan Inara pun mutusin sarapan terlebih dahulu karena Pak Danu sedang mandi dan dia mandinya lama banget. Dan setelah sarapan usai, Inara pun langsung pamitan untuk segera berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor lamanya. Sementara Pak Danu yang baru selesai mandi, dia kemudian lanjut sarapan sendiri. Sedangkan Bu Lina menyiapkan dagangan yang akan dibawa Pak Danu. Pak Danu ini adalah seorang penjual sayur keliling dari satu desa ke desa lainnya. Namun Pak Danu ini tak seperti pedagang yang lain yang pada berangkatnya pagi-pagi, dia malah sengaja berangkatnya kesiangan. Dan parahnya yang memborong sayuran-sayuran yang akan dijualnya itu adalah Bu Linda. Tepatnya setiap hari, Bu Linda harus bangun pagi dan pergi ke pasar. Lalu kembali lagi pulang ke rumah dan menata sayur-sayuran yang tadi dibelinya di pasar di gerobak sayur motornya Pak Danu. Usai selesai menata beberapa sayur, Bu Linda pun kemudian mutusin rehat sambil dudukan nonton TV. Kemudian Pak Danu yang baru saja selesai sarapan, dia pun langsung pamit dan segera berangkat keliling jualan. Namun sebelum dirinya itu beranjak pergi, Linda sesekali memperingati Pak Danu lagi untuk nanti pulangnya jangan judi lagi. Karena memang sebelum-sebelumnya seringnya Pak Danu ini pulang pas lagi Bu Linda lagi tidur. Jadi setiap itu Bu Linda tak tahu kalau Pak Danu berjalan mendik-mendik pergi menuju ke kebun Las Vegasnya untuk berjudi. Meskipun Pak Danu ini jualannya rada siang, tapi masih ada yang beli dagangannya. Tapi ya tidak seberapa. Coba saja kalau jualannya pagi, pasti banyak ibu-ibu yang pada beli.
Pak Danu pun kemudian keliling ke sana kemari dan dia berhenti beberapa kali saat ada yang membeli dagangannya tersebut. Hingga menjelang siang, dia mampir ke sebuah warung terlebih dahulu sekedar untuk ngopi dan makan siang. Karena niatnya, nanti setelah pulang, dia akan kabur lagi ke kebun untuk bermain judi di sana. Jadi dia memutuskan untuk sekalian makan di sini daripada makan di rumah. Dan ketika dirinya hendak menyantap makanannya tersebut, tiba-tiba ada seseorang yang datang masuk ke warung. Ternyata itu adalah kawan lamanya yang bernama si Bayu. Dia adalah teman Pak Danu yang telah lama merantau dan sudah pindah rumah di rantauannya tersebut. Kala itu Pak Bayu ini kelihatan sudah beruang. Dia datang ke situ juga menggunakan mobil Pajero-nya. Dan kala Pak Danu menanyakan tentang apa usahanya, Bayu ini menjawab kalau dia itu adalah seorang pebisnis di kota, yakni bisnis kulineran. Si Bayu yang kala itu memang kangen dengan masakan Simpo pemilik warung. Dia pun langsung memesan makanan di situ dan akhirnya makan bareng sama Pak Danu. Mereka pun saling bertukar cerita karena sudah lama tidak bertemu. Pak Danu juga menceritakan tentang dirinya yang hanyalah seorang penjual sayuran keliling. Singkatnya usai makan selesai, Pak Bayu pun pamitan terlebih dahulu mau pulang ke rumah yang ada di desanya yang tak ada menempati karena orang tuanya sudah gak ada semua. Dan ketika nanti Pak Bayu kembali ke rantauan, rumahnya ini dirawat oleh seseorang yang sudah disewa untuk bersih-bersih rumahnya itu. Sebelum pergi, Pak Bayu juga menawarkan kepada Pak Danu untuk mampir ke rumahnya. Barangkali mau bahas tentang bisnis karena Pak Bayu katanya di sini sampai 5 harian. Pak Danu pun mengaku paham dan mungkin nanti dirinya kalau ada waktu luang, dia akan mampir ke sana. Dan setelahnya Bayu pun baru beranjak pergi. Memang Pak Danu ini dulu deket banget dengan Pak Bayu, tepatnya pas masih remaja. Namun Pak Danu tidak menyangka kalau Pak Bayu ini sudah sesukses itu dibandingkan dengan dirinya yang masih gini-gini saja. Setelahnya Pak Danu juga lanjut keliling sebentar lagi. Dan karena sudah mulai sepi pembeli, Pak Danu pun setelahnya mutusin untuk pulang ke rumah. Dan hari itu dia hanya mendapatkan uang 130.000. Dan seperti biasa, dia akan gunakan separuhnya untuk berjudi. Dia sama sekali tidak memikirkan uang untuk modal kulakannya yang selalu kurang karena selalu digunakan untuk judi mulu. Dan setibanya di rumah, Pak Danu diam-diam memarkirkan motornya dan segera menurunkan keranjang sayurnya itu. Diam-diam dia langsung menuju ke kebun untuk bertempur judi mempertaruhkan uang yang tidak seberapa. Singkatnya, hari itu entah kenapa, Pak Danu merasa sedang hoki-hokinya. Di awal dia selalu menang terus-menerus dan dia pun untung banyak. Namun jiwa serakahnya seakan tak berkata cukup. Dan dengan pedenya, dia mempertaruhkan semua keuntungan yang dia dapatkan tersebut. Dan berharap jika sekali menang itu, dia akan mendapatkan untung yang lebih banyak sekali. Namun ternyata hasilnya nihil. Bukannya semakin untung banyak, semua yang dia pertaruhkan kalah dalam satu taruhan. Dan dia pun akhirnya kehilangan semuanya. Dia pun tidak jadi hoki hari itu. Sontak uring-uringanlah Pak Danu. Dan kawan-kawan perjudiannya hanya menertawakan dirinya. Pak Danu pun beranjak lebih dulu dari situ karena sudah kalah. Namun entah kesurupan apa, Pak Danu ini malah berjalan sambil merenung kepikiran kalau kayak gini terus, bisa-bisa dirinya bisa melarat beneran. Dan dia tidak mau itu terjadi. Ya tapi mau berubah gimana? Sementara sifat malasnya masih kekeh kayak gitu, dagangnya pun selalu kesiangan. Dan tiba-tiba Pak Danu ini teringat akan ajakan dari si Bayu untuk mampir ke rumahnya. Dia pun kepikiran sebuah ide. Apakah dirinya akan meminta bantuan saja kepada si Bayu? Tahu-tahu dia punya kerjaan dengan hasil yang lumayan. Akhirnya waktu itu yang masih menunjukkan pukul 7 malam. Karena kalah lebih dulu, dia pun memutuskan untuk mampir ke rumahnya Bayu, tidak langsung pulang ke rumah. Singkatnya setibanya di rumah Bayu, dia langsung disambut dan disuguhi minum dan camilan. Kala itu, Bayu memang pulang sendiri gak ngajak istrinya. Pak Danu pun langsung menanyakan perihal apakah Bayu punya info kerjaan yang hasilnya lumayan. Karena Pak Danu juga cerita soal dirinya yang sudah bosan hidup miskin terus. Bayu pun terdiam agak lama sambil berpikir.
Hingga sesaat kemudian, bayi ini menawarkan sesuatu kepada si Danu, namun bukan sebuah info pekerjaan. Bayu mengajak Pak Danu untuk melakukan pesugihan, dan katanya jika Pak Danu mau melakukan hal itu, dijamin dia bakalan punya uang banyak. Namun sebelumnya Pak Bayu bercerita kalau Pak Danu mau melakukan itu, dia harus siap menumbalkan salah satu keluarganya, karena itu adalah syarat utamanya. Mendengar itu, Pak Danu pun lama terdiam. Dia sedikit ragu dengan persyaratan yang dituturkan oleh si Bayu. Pak Bayu pun merayu si Danu, soal anak bisa bikin lagi, dia menyarankan agar anaknya saja yang ditumbalkan. Akhirnya, Pak Danu pun yang tergoda, dia pun akhirnya mau dan mencobanya hari itu juga. Pak Danu kemudian diantarkan Bayu menuju ke tempat dukun di mana dia juga dulu melakukan hal itu di sana. Dan semenjak itulah Pak Danu pun akhirnya tahu kalau kesuksesan yang diraih oleh si Bayu ini tidak murni karena kerja keras, melainkan dengan jalur perdukunan. Singkatnya, setibanya di rumah dukun yang bernama Mbah Sukro, mereka langsung mengetuk pintu rumah tersebut. Dan beberapa saat kemudian sosok kakek tua keluar dari dalam rumah itu. Mari silakan masuk dulu. Bicarakan keperluan kalian di dalam rumah saja. Akhirnya Bayu dan Danu pun masuk ke dalam rumahnya Mbah Sukro. Mereka duduk di kursi bambu yang ada di ruang tamu. Silakan, jelaskan apa keperluan kalian datang ke rumahku. Jadi gini Mbah, saya ini sudah bosan hidup miskin. Saya ingin merubah hidup saya. Saya ingin jadi orang kaya Mbah, tapi dengan cara instan. Yakni saya ingin mencoba melakukan pesugihan Mbah. Itu soal gampang bagiku. Tapi sebelumnya, apakah dirimu sanggup dengan beberapa syarat dan ritual yang akan aku ajukan? Kira-kira syaratnya apa Mbah? Kamu harus merelakan salah satu anggota keluargamu untuk dijadikan tumbal. Kamu juga harus melakukan ritual dan juga kamu perlu membayar mahar terlebih dahulu. Sudah Nu, tenang aja. Untuk urusan mahar, pakai uang aku aja dulu, timbal Pak Bayu. Kemudian Danu pun sempat terdiam. Dia masih ragu, namun pada akhirnya dia pun setuju dengan syarat yang diajukan oleh Mbah Sukro. Iya Mbah, saya setuju Mbah. Kamu sudah yakin apa belum dengan semua resiko yang akan terjadi? Danu pun langsung mengangguk mantap mendengar pertanyaan dari Mbah Sukro. Kemudian setelahnya, mereka pun langsung diajak masuk ke sebuah ruangan ritual yang ada di rumahnya Mbah Sukro. Di dalam ruangan tersebut sudah tertata beberapa sesajen dan juga kemenyan yang telah dibakar, di mana asapnya mengepul memenuhi ruangan tersebut. Pak Danu kemudian duduk di hadapan Mbah Sukro, sementara Pak Bayu disuruh menunggu di luar, tidak ikut masuk ke dalam ruangan ritual tersebut. Mbah Sukro mulai membacakan beberapa mantra dengan mulut yang terus berkomat-kamit. Dan sesekali Mbah Sukro menaburkan kembang di atas kemenyan yang menyala itu, membuat bau khas dari kembang tersebut dan juga kemenyan yang menyatu menjadi satu. Setelahnya Mbah Sukro mengambil seekor ayam hitam yang sudah disiapkan di dalam ruangan itu. Ayam hitam itu lalu diasapkan di atas kemenyan sambil diputar 7 kali dan juga dijambi-jambi. Kamu peganglah ayam ini, ucap Mbah Sukro tiba-tiba sembari memberikan ayam tersebut kepada Pak Danu. Pak Danu pun gebetaran kala menerima ayam tersebut. Kemudian setelahnya, Mbah Sukro pun memberikan sebilah pisau kepada Pak Danu. Gunakan pisau ini dan sekarang dirimu sembelih ayam itu sembari membayangkan wajah anakmu yang akan kamu tumbalkan. Kemudian dengan sedikit ragu-ragu, Pak Danu pun mulai menyembelih ayam tersebut sampai mati sambil membayangkan wajah anaknya. Dan setelah dipotong dengan pisau tajam itu, setelahnya ayam itu pun mati. Ritual pun sudah selesai. Kala itu keringat pun bercucuran membasahi kaos yang dikenakannya. Hingga sesaat kemudian dia juga melihat ada sebuah bayangan putih yang melintas begitu saja, membuat Pak Danu ini terperanjat. Kemudian setelahnya Pak Danu diberi satu karung berisi dedaunan, dan sudah dicek waktu itu memang isinya benar-benar daun. Ambillah karung ini dan coba kamu lihat isinya.
Saat itu Pak Danu pun langsung melongo ke dalam isi karung tersebut. Daun, Mbah. Iya betul, itu adalah daun. Dan itu nanti kamu bawa pulang dan bukalah kembali setelah pemakaman anakmu selesai. Dan ingat, nanti saat kamu menguburkan jenazah anakmu, ambillah tali pocongnya, karena itu merupakan media pesugihanmu. Karena nanti sosok pocong anakmu sendiri yang akan menjadi penglarisan ataupun pesugihan bagi dirimu supaya bisa mendapatkan uang yang berjumlah banyak. Iya, Mbah. Baik, saya paham. Kalau begitu ritual sudah selesai, kamu boleh pulang. Setelahnya mereka berdua pun keluar dari kamar dan menemui Pak Bayu yang sudah ada di depan. Dan Bayu kemudian langsung membayarkan maharnya Pak Danu kepada Mbak Sukro. Singkatnya di perjalanan pulang, mereka tiba-tiba merasa lapar. Akhirnya mereka mampir terlebih dahulu di salah satu warung yang ada di pinggir jalan. Nu, kita makan dulu yuk. Iya boleh, aku juga lapar nih. Beberapa saat setelahnya mereka pun sampai di warung yang tengah malam masih buka. Dan singkatnya setelah mereka selesai makan, mereka pun segera pulang ke rumahnya Pak Bayu. Setibanya di rumahnya Pak Bayu, Pak Danu memutuskan untuk menginap di situ dan pulangnya besok hari aja. Sementara di tempat lain, yakni di rumahnya Pak Danu, kala itu Inara yang lagi tertidur, dia bermimpi melihat ayahnya sedang mencekik ayam dengan kejam sekali dan melihat ada sosok mengerikan di belakang tubuh ayahnya. Sontak Inara terbangun dan dia pun merasa haus. Dia kemudian menuju ke dapur untuk mengambil air putih. Namun saat dirinya berada di dapur, dia mendengar ada suara aneh sekali, seperti suara langkah kaki yang terseok-seok. Bahkan dia juga mendengar ada suara orang yang sedang menyapu di depan halaman rumahnya. Dia yang penasaran akhirnya berjalan menuju ke depan untuk mengecek siapa yang nyapu malam-malam begini. Saat dirinya mencoba membuka pintu rumahnya, ternyata tidak ada siapapun di situ, tapi suaranya masih terdengar jelas di telinga. Aneh, gak ada siapa-siapa tapi kok suaranya ada ya? Apa mungkin rumah tetangga sebelah kali ya? Gumamnya heran kala itu. Karena penasarannya begitu tinggi, Inara pun mencoba untuk keluar rumah, melihat ke arah rumah tetangganya. Ternyata di sana tidak ada yang nyapu juga. Inara pun langsung merinding, dia pun memutuskan untuk segera masuk ke dalam kamarnya. Akan tetapi, saat dia sedang berjalan menuju ke kamar, tiba-tiba dia melihat ada bayangan putih yang melintas di sampingnya bersamaan dengan sebuah angin kencang. Dia pun segera mempercepat langkah kakinya agar segera masuk ke dalam kamar. Dan saat dirinya sedang duduk di atas kasur sambil meminum air yang tadi diambilnya dengan botol, tiba-tiba tenggorokannya seperti tercekat. Dan bersamaan dengan itu jendela kamarnya terbuka dengan sendirinya, bahkan menggebrak. Sontak pandangan Inara pun langsung tertuju ke arah jendelanya. Dan saat itu dia melihat ada sebuah asap hitam yang kemudian masuk ke dalam kamarnya tersebut. Bahkan setelahnya dia juga mencium bau yang sangat busuk sekali. Tenggorokannya pun kembali tercekat, lehernya kesakitan, seperti ada sebuah tangan yang tidak kasat mata yang sedang mencekiknya. Hingga pada akhirnya dia pun tewas karena tidak bisa bernapas. Bahkan setelah dirinya terkapar tidak bernyawa, ada sebuah kuku tajam yang menyayat di beberapa bagian tubuhnya, termasuk di lehernya, dan bahkan tubuhnya juga berwarna biru lebam akibat cekikan dari sosok yang tidak kasat mata tersebut. Dan singkatnya waktu subuh telah tiba. Bu Linda baru bangun dan dia melihat pintu kamar Inara terbuka. Dia pun langsung menuju ke kamar anaknya itu. Dan ketika dirinya masuk ke dalam kamar, Bu Linda terkejut ketika melihat anak semata wayangnya sudah meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan. Dipenuhi dengan bekas luka cakaran dan sayatan, dengan lidah yang menjulur ke depan serta matanya yang seakan melotot. Sontak kala itu Bu Linda pun langsung berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar. Kebetulan saat itu para tetangganya itu baru saja pulang dari musola habis sholat subuh. Mereka yang mendengar teriakan dari Bu Linda langsung segera menghampiri ke rumahnya Bu Linda. Bu Linda ada apa? Ucap tetangganya yang ada di depan sambil mengetuk pintu.
Segera Bu Linda pun langsung keluar membukakan pintunya yang memang kala itu masih terkunci. Dan setelahnya Bu Linda pun menjelaskan kalau anaknya sudah ditemukan meninggal dunia dan dia tidak tahu sebabnya itu apa. Akhirnya para tetangganya tersebut langsung menuju ke kamarnya Inara dan mereka semua langsung beristighfar dan mengucapkan kalimat istidraj. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kenapa ini Bu? Kenapa bisa begini? Tanya salah satu warga. Saya juga nggak tahu Bu. Saya baru bangun dan tiba-tiba anak saya sudah meninggal. Akhirnya para tetangganya itu mencoba menenangkan Bu Linda atas kepergian anaknya tersebut. Beberapa dari mereka juga menanyakan tentang di mana keberadaan Pak Danu. Oh iya Bu, Pak Danunya kemana? Saya juga nggak tahu Pak. Dia belum pulang dari kemarin. Ya sudah, nanti kita bantu urus sama warga yang lain juga. Dan singkatnya pagi harinya ketika Pak Danu baru pulang ke rumah, dia dibuat heran ketika sudah ramai orang berkumpul di rumahnya. Ada apa ini Pak? Tanya Pak Danu kepada orang-orang yang ada di situ. Pak Danu, yang sabar ya Pak. Putri Bapak telah ditemukan meninggal dunia tadi pagi. Segera Pak Danu pun langsung lari masuk ke dalam rumahnya. Dan saat dia masuk, dia mendapati putrinya yang sudah terbungkus dengan kain kafan. Pak Danu pun langsung pura-pura nangis kala itu karena memang sebenarnya dia sudah tahu kalau putrinya itu sudah ia tumbalkan. Kala itu Bu Linda yang tidak kuasa menerima kenyataan bahwa anaknya meninggal dunia, dia pun sampai pingsan beberapa kali hingga membuat dirinya itu pucat dan lemas. Dan Pak Danu kala itu mencoba membuka penutup wajah Inara dan dia melihat kondisi kedua mata anaknya itu tetap melotot tak bisa dipejamkan. Bahkan lidahnya masih tetap menjulur ke depan. Bahkan ada juga bekas luka sayatan dan darah di lehernya. Dan saat itu Pak Danu teringat dengan apa yang sudah dia lakukan tadi malam, yakni pada saat ritual. Beberapa saat kemudian, jenazah Inara pun segera dibawa untuk dimakamkan. Bu Linda yang kala itu masih pingsan tidak ikut menuju ke pemakaman, sementara Pak Danu tetap ikut ke pemakaman. Dan saat semua orang sedang menuju ke makam, berbeda dengan Bu Linda yang kala itu dirinya masih pingsan dan dia pun bermimpi. Di dalam mimpinya itu, Bu Linda berada di sebuah tempat seperti goa yang sangat gelap sekali. Namun saat itu samar-samar ada sebuah obor yang menerangi goa tersebut. Linda mendengar ada suara yang meminta tolong dan memanggil dirinya. Suara itu sama persis dengan suara anaknya. Dia pun kemudian berjalan lebih dalam lagi. Dan saat dirinya sudah masuk ke dalam goa, dia melihat di sana ada banyak orang yang diperlakukan seperti budak. Bahkan ada juga yang dicambuk. Bahkan yang membuat dirinya semakin tercengang ketika dia melihat Inara ada di situ dan sedang dirantai dengan besi, dengan wajah yang pucat dan juga berdarah-darah. Sontak Bu Linda pun langsung berteriak memanggil anaknya itu sambil menangis. Dan bersamaan dengan itu, Bu Linda malah tersadar dari pingsannya sambil tetap berteriak memanggil anaknya. Dan ketika dirinya tersadar, napasnya tidak beraturan. Beberapa tetangga yang ada di situ segera memberikan air putih kepada Bu Linda supaya dirinya itu sedikit tenang. Bu Linda, ini diminum dulu air putihnya. Akhirnya Bu Linda pun langsung menegak perlahan air putih tersebut. Dan setelahnya dia pun menangis lagi karena teringat anaknya yang sudah meninggal dunia. Bu, yang sabar Bu, ikhlasin supaya Inara tenang di alam sana, ujar ibu-ibu yang ada di situ. Singkatnya, jenazah si Inara pun dimakamkan hari itu dan Pak Danu ikut turun ke liang kubur dan dia diam-diam mencuri tali pocong anaknya sendiri. Dan usai pemakaman selesai, mereka pun kembali ke rumahnya masing-masing. Dan Pak Danu pun kena omel Bu Linda karena satu malam dirinya gak pulang, sampai anaknya mati pun dia gak tahu. Pak Danu pun hanya terdiam mengalah, sampai benar-benar Bu Linda ini capek sendiri ngomongnya. Dan akhirnya dia pun menangis sendiri dan kemudian ditenangkan oleh Pak Danu. Akhirnya setelah lelah, Bu Linda pun ditidurkan. Kemudian setelahnya Pak Danu pun beranjak untuk membuka karung yang diberikan oleh Mbak Sukro. Dan dia dibuat terkejut karena isinya yang tadi adalah daun semua, kini tiba-tiba berubah menjadi uang semua. Akhirnya aku bisa kaya raya, ini semua isinya uang.
Kalau gini aku nggak perlu capek-capek judi lagi. Akhirnya setelah mendapatkan uang yang begitu banyaknya, Pak Danu pun kepikiran untuk buka usaha sayur saja di pasar dan menyewa sebuah lapak agar menutupi pesugihannya tersebut. Dan setelahnya Pak Danu pun langsung menyimpan uang itu di dalam kamarnya Inara dulu dan diumpetin supaya Bu Linda ini tidak tahu. Malam harinya, pengajian 7 harian pun diadakan di rumah. Pak Danu pun ikut kala itu. Dan setelah acara pengajian selesai, Pak Danu pun dudukan sendiri di depan teras rumah sambil ngopi dan nyebat. Namun kala itu, tiba-tiba saja dirinya mendengar ada suara yang meminta tolong, dan itu adalah suara perempuan. Pak Danu pun lantas mencari keberadaan suara itu. Dia pun mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Namun dirinya tidak mendapati apapun. Hingga sesaat kemudian, Pak Danu pun merinding karena ada hembusan angin kencang yang mengenai tubuhnya. Dan bersamaan dengan angin tersebut, Pak Danu juga mencium bau busuk yang sangat menyengat sekali. Akhirnya dirinya pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah saja karena ketakutan. Namun baru saja dirinya melangkah hendak masuk, dia dibuat terkejut kala dihadang oleh sosok pocong yang berwujud anaknya sendiri berdiri tepat di depan pintu. Sontak tubuh Pak Danu pun langsung terbujur kaku, dia tidak bisa bergerak. Sementara kala itu Bu Linda karena capek dia sudah tidur lebih dulu. Hingga akhirnya Pak Danu yang tidak kuat melihat sosok tersebut, dia pun ambruk pingsan di depan rumahnya dengan kondisi pintu rumah yang belum tertutup. Dan esok paginya, Bu Linda yang baru saja bangun tidur, dia langsung ke depan rumah karena mau nyapu halaman. Namun dia melihat pintu rumahnya itu sudah terbuka. Dia pun penasaran, dan saat dia menuju ke depan, dia terkejut ketika mendapati suaminya sudah terkapar di depan pintu. Untungnya saat itu ketika Bu Linda berteriak, ada warga yang lewat di depan rumahnya. Mereka pun segera membantu Bu Linda untuk mengangkat tubuh Pak Danu agar dibawa masuk ke dalam kamar. Setelahnya Bu Linda mengucapkan terima kasih kepada warga yang sudah mengangkatkan tubuh suaminya itu. Mereka pun kemudian lanjut pergi lagi menuju ke sawah. Sementara Bu Linda kemudian mencoba menyadarkan suaminya itu dengan mengoleskan minyak kayu putih. Hingga beberapa saat kemudian, Pak Danu pun akhirnya tersadar dan Bu Linda pun segera memberikan teh hangat kepada Pak Danu. "Pak, ini Pak diminum dulu." Setelahnya Bu Linda pun memulai aktivitas seperti biasanya. Dia masak, nyapu dan juga lain-lain. Pagi itu setelah sarapan, Pak Danu izin kepada Bu Linda kalau dia mau pergi dulu ada urusan sebentar. Dan dia tidak akan jualan untuk sementara. "Bu, Bapak mau pergi dulu ya sebentar." "Kemana lagi sih Pak, mau ngapain?" "Ada urusan Bu sebentar, Ibu tenang aja." Bu Linda pun hanya menghela napas mendengar jawaban dari Pak Danu. Dan dengan motornya, Pak Danu segera bergegas menuju ke pasar untuk mencari sebuah lapak yang mau disewakan. Kala itu dia mencoba bertanya-tanya kepada orang pasar soal lapak yang mau disewa. Dan setelah muter-muter ke sana kemari, akhirnya dia pun mendapatkan sebuah lapak. Dan dia pun langsung menyewa lapak tersebut. Singkatnya malam harinya, Danu kemudian pergi lagi dari rumahnya. Dia pergi menuju ke kebun Las Vegasnya. Namun kali ini dia tidak ikut judi lagi. Dia malah menalangi teman-temannya dengan memberikan uang kepada mereka untuk taruhan judi. Dan kala itu, Pak Danu hanya melihat mereka bermain. Dirinya hanya duduk sambil mengopi. Dan ketika temannya mengajak untuk ikut gabung main judi, dia pun menolak. Saat itu Pak Danu sengaja bilang kalau dirinya itu sudah punya banyak uang, yakni dapat dari hasil warisan. Malam pun semakin larut, bahkan hawanya juga dingin sekali karena awan terlihat sudah mendung di langit. Tapi teman-temannya itu masih tetap pada gacor main judinya. Bahkan kalau lagi senang-senangnya mereka bisa sampai waktu subuh. Pak Danu pun memilih untuk pulang saja ke rumah karena dia sudah ngantuk. Dan besoknya dia juga harus mulai berjualan di lapaknya yang sudah dia sewa. Dengan motornya, Pak Danu pulang ke rumah. Jalan yang ia lewati begitu sepi membuat dirinya itu merinding. Dan saat di tengah perjalanan pulang, Pak Danu dikejutkan dengan suara yang meminta tolong.
Suara itu sama persis dengan suara Inara. Sontak Pak Danu pun langsung mengedarkan pandangan ke arah sekitar mencari keberadaan sumber suara itu. Tapi Pak Danu tidak mendapati apapun. Dan tiba-tiba dia merasakan seperti di jok motor belakangnya terasa berat sekali. Dan saat dirinya mencoba menoleh ke arah spion, dia terkejut kalau di belakangnya itu ternyata sudah ada sesosok pocong yang sudah memboncengnya. Sontak Pak Danu pun langsung berteriak. Dia benar-benar ketakutan. Akan tetapi dia bingung harus melakukan apa. Hingga akhirnya Pak Danu masih tetap memutuskan melajukan motornya dengan kecepatan tinggi dan berharap agar cepat sampai di rumah. Dengan kondisi tangan yang gemetaran dan tidak karuan sekali rasanya. Beberapa saat kemudian Pak Danu pun akhirnya sampai di rumah. Dia pun langsung menaruh motornya dan segera lari terbirit-birit masuk ke dalam rumah dan menimbulkan suara berisik. "Ada apa sih Pak, kok ketakutan gitu?" tanya Bu Linda yang kala itu memang belum tidur. Pocong Bu." "Pocong, mana ada pocong? Makanya kalau malam itu jangan keluyuran." "Beneran Bu, tadi Bapak ngelihat ada di belakang motor Bapak dan pocong itu bonceng Bapak Bu." Bu Linda pun langsung memutarkan kedua bola matanya, malas mendengar alasan dari suaminya tersebut. Ia mengira kalau suaminya itu lagi berbohong, agar tidak kena omel dirinya. "Lagian Bapak ini dari mana saja? Pasti main judi lagi ya?" "Tidak Bu, Bapak tidak judi." "Lah terus dari mana?" "Iya tadi Bapak dari sana, cuman tadi Bapak cuma lihat aja, gak ikut-ikutan." Akhirnya karena malas untuk berdebat dengan suaminya, Bu Linda pun meninggalkan Pak Danu dan memilih untuk masuk ke dalam kamar untuk segera tidur. Sedangkan Pak Danu kemudian menuju ke kamar mandi. Dan saat dirinya sedang buang air kecil, tiba-tiba dia mendengar ada suara lagi yang meminta tolong. Pak Danu pun mulai merinding kembali. Dia pun segera mempercepat buang air kecilnya tersebut dan segera keluar dari dalam kamar mandi. Namun ketika dirinya baru keluar dari kamar mandi, dia terkejut ketika mendapati ada sosok pocong Inara yang berdiri di depan pintu. Sontak Pak Danu pun langsung berteriak, "Pak, tolong aku, kembalikan tali pocongku." "Nak, kau sudah beda alam, nah jangan ganggu Bapak," ucap Pak Danu sembari ketakutan dan mengusir sosok pocong tersebut. Akhirnya Pak Danu yang tidak kuat melihat sosok yang ada di hadapannya itu, dia pun langsung jatuh terkapar tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, Bu Linda yang baru bangun mau cuci muka, dia terkejut ketika mendapati Pak Danu yang terkapar di depan pintu kamar mandi. Kala itu karena tidak enak dengan tetangganya minta bantuan terus, Bu Linda pun akhirnya mencoba menyadarkannya sendiri dengan mengoleskan minyak angin kayu putih. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian Pak Danu pun tersadar dari pingsannya. Namun anehnya setelah dirinya tersadar, Pak Danu ini biasa-biasa saja, tidak merasakan pusing sama sekali. Kemudian setelahnya mereka pun sarapan bersama. Dan Pak Danu kala itu berkata kepada Bu Linda kalau dirinya itu mau jualan di pasar. "Bu, Bapak kayaknya nanti jualan sayurnya di pasar aja Bu. Bapak sudah nyewa lapak di sana." "Loh, emangnya Bapak dapat uangnya dari mana Pak?" "Dapat uang kemarin menang judi Bu," ucapnya berbohong. "Ya Allah Pak, kenapa sih Pak pakai uang judi segala? Itu haram Pak, nanti jualannya gak berkah." Ibu ini, udah tenang aja, nanti kan yang penting kalau kita kaya kan Ibu juga seneng." Terserah Bapak lah, Ibu capek nasihatin Bapak mulu." Dan setelah selesai sarapan, Pak Danu pun beranjak pergi berangkat menuju ke pasar untuk mulai buka jualan lapaknya di pasar. Dengan semangat, Pak Danu pun berangkat ke pasar. Dia tidak lupa membawa tali pocong Inara yang waktu itu sebagai penglarisannya. Dan baru hari pertama dirinya jualan di pasar, tiba-tiba saja dagangannya itu langsung diserbu para ibu-ibu. Menurut ibu-ibu yang melihat sayuran Pak Danu, katanya sayurannya itu kelihatan seger-seger. Bahkan Pak Danu juga mematok harga yang murah untuk jualannya tersebut. Dan itulah yang membuat mereka tertarik untuk belanja di lapaknya Pak Danu. Dia berjualan di pasar juga hanya sebagai formalitas agar dia tidak dicurigai telah melakukan pesugihan.
Singkat waktu, sekitar pukul 11 siang, Pak Danu pun sudah beranjak pulang ke rumah karena semua dagangannya itu sudah ludes semua. Kala itu Bu Linda yang baru saja di warung heran ketika melihat Pak Danu sudah ada di rumah dan senyum-senyum sendiri. "Loh Pak, kok sudah pulang? Bukannya tadi Bapak katanya mau jualan?" "Sudah habis semua Bu dagangannya, makanya Bapak sudah pulang." Bu Linda pun terheran, mengapa bisa laku secepat itu? Padahal ini kan hari pertamanya dia jualan di pasar. Dan saat itu Pak Danu pun langsung memberikan uang hasil jualannya tersebut kepada Bu Linda. Bahkan semuanya. Karena Pak Danu juga masih punya banyak uang, jadi dia tidak mempermasalahkan hal itu. Singkat cerita, 1 tahun telah berlalu. Pak Danu menjalani apa yang disarankan oleh Mbak Sukro untuk menjadikan tali pocong Inara sebagai penglarisan. Dagangannya pun laris, kini rumah pun sudah direnov, kebutuhan selalu tercukupi. Namun entah kenapa Pak Danu dan Bu Linda belum bisa punya anak lagi. Dan selama 1 tahun itu juga, dia pun menjalani hidup dengan penuh banyak uang. Meskipun dirinya selalu ditampakin sosok pocong anaknya sendiri yang menangis bersedih. Suatu malam, Bu Linda yang kala itu di rumah sendirian karena Pak Danu sedang nongkrong di kebun bersama dengan teman-temannya. Kala itu, Bu Linda sedang nonton TV dan tiba-tiba ada hembusan angin masuk ke dalam ruangannya. Bu Linda juga melihat ada bayangan putih yang melintas begitu saja. Dia melihat kordenya bergerak dengan sendiri. Sesaat kemudian, Bu Linda dikejutkan dengan suara yang meminta tolong sambil menangis. Dan suara itu seperti suara anaknya yang sudah meninggal. Sontak Bu Linda pun langsung memanggil namanya dan mengindarkan pandangannya mencari ke sekeliling. Dan dalam kebingungannya itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari arah luar. Ia mengira itu adalah suaminya yang baru saja pulang ke rumah. Segera Bu Linda pun bangkit untuk membukakan pintu itu. Dan ketika pintu sudah terbuka, dirinya terkejut ketika mendapati ada sosok pocong yang mengerikan sekali menatap tajam ke arah Bu Linda. Sontak Bu Linda pun tubuhnya langsung terbujur kaku. Dia tidak kuat melihat sosok tersebut dan dia pun terkapar di lantai tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian Pak Danu pun baru saja tiba di rumah dan dia terkejut melihat istrinya terkapar di lantai. Segera Pak Danu langsung mengangkatnya dan membawanya masuk ke dalam kamar. Hingga beberapa saat kemudian Bu Linda pun akhirnya tersadar dan dia menceritakan tentang apa yang dilihatnya kepada Pak Danu. Sementara di lain hari, tepatnya di lapak dagangnya Pak Danu, pagi itu banyak sekali ibu-ibu yang datang di situ berebut beli sayuran. Dan kala itu, ada seorang ibu-ibu yang membawa anak kecil. Dan anak kecil itu pun menangis kejer ketakutan karena ternyata dia melihat ada sosok pocong yang berdiri di sekitaran lapaknya Pak Danu. Dia berkata dengan nada polosnya kepada ibunya kalau dia melihat pocong di situ dan dia mengajak ibunya untuk segera pulang. Namun sang ibu menganggap anaknya itu hanya berhalusinasi. Namun karena tetap menangis terus, akhirnya dia pun mengalah dan segera menyelesaikan belanjaannya dan segera pergi dari lapaknya Pak Danu. Singkat cerita, kesialan menimpa Pak Danu. Dia yang teledor tali pocong yang selalu dia bawa, yang dia bungkus dengan buntelan kain, tak sengaja jatuh di jalanan saat dirinya sedang beranjak pulang. Hingga buntelan itu pun tersapu oleh tukang bersih-bersih bersatu dengan sampah plastik lainnya dan kemudian dibakar oleh si tukang bersih-bersih jalan. Hingga setibanya di rumah, Pak Danu pun gelagapan mencari buntelan itu. Sudah dia cari di sekitaran rumahnya tidak kunjung ketemu. Dia pun kemudian mencoba menyusuri jalan pulangnya, namun tetap tidak kunjung ketemu. Dia pun akhirnya memutuskan kembali lagi ke rumah dengan perasaan yang lesu dan lemas. Jimat keberuntungannya telah raib entah kemana. Dan mulai semenjak itulah dagangan Pak Danu pun mulai sepi. Pemasukannya pun berkurang dan uangnya tinggal sedikit karena selalu terkuras terus-menerus. Bahkan sayuran yang kini dijualnya juga cepat busuk padahal baru beberapa hari. Kini Pak Danu pun semakin gencar mendapati teror dari Inara terus-terusan. Tepatnya pada suatu malam, Pak Danu yang sedang melamun di dalam kamarnya memikirkan usahanya yang mulai bangkrut itu. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara yang meminta tolong. Dan suara itu sudah tidak asing bagi telinganya.
Dan sosok pocong itu pun berujar meminta dikembalikan tali pocongnya. Sontak Pak Danu pun mencari ke arah sumber suara dan dia menatap ke arah jendela ketika terdengar suara ketukan dari arah situ. Akhirnya Pak Danu pun membuka jendela kamarnya tersebut dan dia terkejut mendapati sosok pocong anaknya. Sontak Pak Danu pun langsung mencoba mengusir sosok tersebut hingga pada akhirnya Pak Danu pun tidak kuat melihat sosok tersebut dan dia pun pingsan sampai pagi hari. Dan kini semenjak kehilangan tali pocong tersebut, Pak Danu jadi sering melamun sendiri di dalam kamarnya. Bahkan sesekali dia berteriak tidak jelas. Hingga puncaknya Pak Danu pun menjadi stres akibat pemasukannya yang kacau balau serta teror dari Inara yang tidak kunjung berhenti. Hingga pada akhirnya kejiwaannya pun terganggu dan dia pun menjadi orang gila. Bu Linda prihatin dengan kondisi suaminya yang akhirnya kini ditampung oleh dinas sosial. Karena Bu Linda tidak sanggup merawatnya di rumah. Yang ada nanti bisa dirinya jadi ikutan gila. Hingga beberapa bulan kemudian, Bu Linda ini didatangi oleh Pak Bayu yang saat itu ternyata sudah bertaubat dari jalur sesatnya. Dia kemudian menjelaskan tentang kematian yang dialami oleh anaknya, yakni si Inara, bahwa itu akibat ulah dari Pak Danu sendiri yang telah menjadikan anaknya sebagai tumbal. Bu Linda pun sedih, syok mendengar kabar tersebut. Tapi apalah daya, air putih sudah menjadi kopi. Bu Linda pun gak bisa menuntut lebih karena kini Pak Danu juga sudah menjadi gila. Dan dirinya pun hanya bisa mengikhlaskan tentang apa yang sudah terjadi. Hingga beberapa hari setelahnya, Pak Danu ini dikabarkan tewas di dinas sosial. Katanya dia mencekik lehernya sendiri sampai kehabisan napas. Dan dia pun merenggang nyawa di dalam kamar dinas sosial. Dan hari itu juga dia pun dipulangkan dan akhirnya dimakamkan. Pesan kali ini, jauhilah perbuatan haram termasuk berjudi. Dan bekerja keraslah jika ingin hidupnya berubah. Bukan melalui jalan pintas yang bahkan mengorbankan orang yang kita sayang. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal demikian dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.